Fenomena astronomi supermoon terakhir pada tahun 2024 diperkirakan akan terlihat di langit Indonesia Sabtu 16 November 2024 pukul 4:29 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan NASA pada Jumat 15 November 2024, fenomena supermoon terjadi ketika bulan purnama berada di posisi terdekat dengan bumi. Hal tersebut disebabkan karena jalur orbit bulan bukan berbentuk lingkaran sempurna, melainkan oval. Sehingga terdapat titik terjauh serta terdekat bulan ketika mengorbit bumi. Adapun titik terjauh bumi dengan bulan rata-rata berada pada jarak 253.000 mil dari bumi. Sedangkan titik terdekatnya rata-rata berjarak 226.000 mil dari bumi. Bulan purnama bisa terjadi di posisi manapun selama mengorbit bumi. Namun, apabila hal itu terjadi pada saat bulan berada di posisi terdekat dengan bumi, maka penampakannya terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Sementara itu, di belahan bumi lainnya, di zona waktu wilayah pantai timur Amerika Serikat, fenomena supermoon terakhir tahun 2024 sudah bisa terlihat pada Jumat 15 November. Menurut Earth Sky, sebelumnya terdapat 3 kali fenomena supermoon yang terjadi pada tahun ini. Di antaranya yakni pada 19 Agustus yang disebut Blue Moon, 18 September bernama Super Harvest Moon, dan 17 Oktober yang diberi nama Super Hunter Moon. Sedangkan supermoon terakhir yang terjadi pada tahun ini dinamakan Beaver Moon. Ahli astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaludin, mengimbau masyarakat pesisir mewaspadai banjir rob akibat fenomena supermoon tersebut. Ia menyebut fenomena itu berdampak pada peningkatan pasang maksimum di wilayah pantai yang berpotensi menyebabkan banjir pasang atau rob. Ia mengatakan dampak dari supermoon tersebut juga akan bertambah bila terdapat cuaca buruk di pantai. Menurutnya hal itu mengakibatkan potensi rob untuk melimpas lebih jauh ke daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Paduan Gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Selalu kami doakan yang sudah sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan ditambahkan rezeki yang halal dan baik nyata dari segala penjuru yang Allah kehendaki. Rezeki yang manfaat di dunia maupun berkah sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah narasi berita salah satu di medsos dengan adanya supermoon. Dari narasi yang saya dengar tadi, pemahaman saya sangat minim ini, diperkirakan karena ada kedekatan jarak bumi dan bulan sehingga bulan nampak besar ukurannya. Kemudian secara nyata efek yang terjadi tadi diberitakan adanya banjir rob, itu otomatis adanya meluapnya air laut. Mungkin secara ilmu yang dikuasai manusia, kejadian air laut naik karena efek ada bulan purnama, itu karena adanya gravitasi dari bulan yang menarik daripada air laut, sehingga air laut itu nampak lebih tinggi, bahkan sampai naik ke daratan yang sering dibilang rob. Itu menurut pengalaman saya. Kalau memang ini saya kurang benar, mohon pemirsa koreksi, silakan dicari. Itu sudah sering dijelaskan di ilmu yang dikuasai manusia, terjadinya banjir rob itu karena kadang-kadang dipengaruhi adanya bulan purnama. Dari segi ilmu yang dikuasai manusia sudah jelas tadi dijelaskan, ada supermoon itu karena jarak mata, jarak bumi dan bulan sangat dekat sehingga ukurannya terlihat sangat besar. Itu dari segi keilmuan yang dikuasai manusia.
Seperti yang sering PG Padepokan Gaul laksanakan, kita sering mengulik, sering mencari tahu tentang sisi gaibnya. Biar bagaimanapun kejadian di dunia ini tidak lepas daripada unsur gaib. Untuk itulah makanya mohon izin, kira-kira ada pesan apa adanya kejadian supermoon yang akan terjadi yang diberikan tadi. Mudah-mudahan ada gaib yang tahu dan mau bercerita ada pesan apa terjadinya supermoon yang terakhir di tahun 2024 ini. Mohon doanya, mudah bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya sebagai manusia. Kali ini saya temani mediator saya Mas Rifki. Mas Rifki. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. maaf saya baru sibuk beberapa hari ini ya. Dan sempat bikin konten karena kesibukan tugas di dunia manusia. Ya, begitulah kira-kira. Cuaca jelek di mana-mana, gitu? Iya, Pak. Angin ribut, angin puting beliung, angin pentil musir. Kan di mana-mana itu. Di kita sendiri kemarin jadi kita habis ngaji itu kan, itu udah fenomena alam. Ini yang menarik saya adanya supermoon, Mas. Supermoon atau bulan besar itu. Mau diterima ya di pagi hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu sisi gaib daripada adanya supermoon terakhir di tahun 2024 ini ya Allah. Kalau mau diizinkan saya mohon ya Allah, yang asli yang masuk ke Dumas ini, yang palsu nggak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu dan diizin untuk bercerita apa hakikatnya ada supermoon yang terjadi di dunia ini pada tahun 2024 terakhir ini. Saya mohon datang ketarik masuk tubuh ini yang asli dan ilmu yang Anda punya, yang nyusup penipu dilempar. Jadi yang masuk betul ada yang asli dan untuk bercerita tentang adanya supermoon. Tarik tangan saya. Wallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah masuk. Sesuaikan energimu dengan tubuh ini. Sesuaikan ukuran energinya. Ingat, kamu kalau bohong hancur dengan sendirinya. Otomatis yang menyusup, mendompleng, silakan keluar. Wallah, jadi yang asli masuk. Saya bicara manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keilmuan yang Anda punya, tolong penyusup, pendompleng atau yang palsu dilempar dulu. Semuanya penyusup. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Bersihkan semua. Langsung jahitin dikuasai sehingga bisa dikuasai oleh yang lain, sehingga informasi diberikan dan sampai disusupi yang nggak benar nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Kamu yang asli? Iya. Itu bisa cerita. Ya itu benar. Nah, supaya dikeraskan, sesuaikan, ya, kan disarankan di dunia manusia. Sebelum kita banyak dialog bicara, Hasubi mau sampean? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makanan, minuman, suguhan yang bersuka hadir rupanya kun fayakun huwallah, silakan dinikmati dulu. Terima kasih. Sama-sama. Aku juga mau minum, Bismillah. ngopi sama ngerokok, udut. Kalau Anda mau silakan, lengkap itu kamu. Alhamdulillah, silakan. Ya terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok enggak? Merokok. Silakan, lengkap itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, yang masuk ke tubuh teman saya ini golongan apa? Jin Muslim. Jin Muslim. Alhamdulillah. Tadi gimana prosesnya? Kok bisa masuk ke tubuh teman saya? Ketika kamu berdoa, Ya. berkonsentrasi, mengucapkan kalimat dengan izin beliau, dan dari situ golongan saya disuruh datang kemari untuk memasuki raga anak ini. Yang nyuruh siapa tadi? Golongan cahaya. Golongan cahaya. Ada jin Muslim ya. Tinggal di mana tadi? Saya tinggal di atas.
Di atas kayangan kalau gitu. Saya tidak mau menyebutkan tempat tinggal saya. Di atas mana? Di atas sana. Oh, ya sebutkan aja. Kayangan terkenal sudah kayangan kan? Di situ kah? Hmm. Ya seperti itu. Asli di sana, asli. Asli. Bagaimana ceritanya kayangan sekarang, keadaan sekarang? Pertempuran. Kayangan pertempuran gimana? Ada yang ikut membantu pertempuran. Oh, bagaimana? Terus? Pertempuran yang sering terjadi. Golongan iblis dan golongan kami saling pertempuran. Berdampakkan cuaca yang tidak stabil. Oh. Dan golongan yang di kayangan itu ikut membantu. Oh gitu, maaf saya orang sopan. Jadi baru tahu sekarang bahwa Anda ini juga membantu bertempur melawan iblis. Di sana pun tidak hanya untuk santai-santai, senang-senang, itu tidak seperti itu. Oke, berarti sampai asli jin kayangan. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu di dunia manusia berapa usianya? Itu sudah sangat lama sekali. Iya, sebutkan berapa tahun? Tidak. Panggil Mbah lo gitu ya. Ya silakan. Punya nama Mbah? Punya. Siapa namanya Mbah? Arjuno. Mbah Arjuno. Minum dulu Mbah Arjuno. Iya. Sampai santai Mbah Arjuno, sekali-kali izin istirahat, saya ganggu gak apa-apa ya. Walaupun begini kan juga berjuang Mbah Arjuno. Iya. Nah, harus tetap berjuang. Ini kan juga informasi, ini kan perlu juga perjuangan namanya kan. Tapi tidak semua manusia itu percaya dengan perkataan-perkataan seperti ini. Enggak apa-apa. Masalah percaya enggak itu kan urusan Allah kan. Kamu kan tugasnya menyampaikan, paham? Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan saja. Oh iya. Mbah Arjuno ini, Arjuno kalau di Nusantara ini ada wayang, ada tokoh Arjuno. Seperti itu kamu kira-kira? Kenal yang asli? Kenal. Kenal? Dia di sana. Di mana? Kayangan. Bagian atas. Oh, juga berjuang juga beliau? Juga membantu manusia-manusia. Kalau Arjuno yang asli, yang tokoh di wayang itu golongan apa itu, Mas, Mbah? Golongan siluman. Oh, golongan siluman. Lah, Anda jin pakai nama Arjuno nggak dimarah? Tidak. Bagaimana asal namanya sampean kok sama mirip sama yang Arjuno siluman itu? Diberikan oleh orang tua kami. Oh, iya. Mungkin mengidolakan kali ya. Sangat mengidolakan seorang Arjuno. Arjuno yang gagah. Sangat gagah dan berwibawa dulunya. Ganteng seperti itu ya. Ya sudah, terima kasih. Maaf saya kurang sopan, Mbah Arjuno, karena tiga tipuan. Saya harap karena Anda juga bertugas untuk kasih informasi, kalau ada yang menguasai selain kamu diusir ya. Siap, laksanakan. Mbah Arjuno, jadi asli kayangan, sekarang tugasnya lagi bertempur melawan golongan iblis yang dampaknya sekarang cuaca nggak menentu gitu ya. Itu diantaranya? Iya. Terus aku boleh tahu bagaimana keislaman panjenengan? Ceritanya. Boleh? Diislamkan di sana. Kayangan. Oleh siapa? Saya tidak mau menyebutkannya. Kenapa? Jadi bersama-sama yang lain juga waktu itu? Iya. Berapa tahun yang lalu itu? Itu sangat lama sekali. Ya sebutkan, kamu tahu enggak? Kan kamu udah tahu nih palsu ini. 2013. Oh, 2013 dunia manusia ya. 2013. Iya, berarti bersama-sama waktu itu kalau begitu. Sama-sama berserentak di atas sana. Terus golongan sampean ngelawan waktu itu? Tidak berani melawan sedikit pun. Ketika pimpinan itu muncul, saya langsung tunduk meminta izin. Gitu. Sambil merokok ngopi Mbah Arjuno, nggak apa-apa. Saya pun hanya berdiam, tidak berani bicara banyak-banyak. Takutnya
saya menyinggung perasaan beliau. Oh, kok gitu waktu itu ya. Minum saya merokok Mbah Arjuno. Terus saya pernah mendengar ketika itu ada kelompok gaib kayangan yang mencoba melawan tuh golongan apa waktu itu? Golongan siluman, Hmm. dia memberontak, Mm-mm. tidak mau. Terus? Karena dia sudah didoktrin golongan iblis yang sangat banyak di dalam tubuhnya. Mm-mm. Dan dari situ, golongan itu tidak terima. Hmm. Sedikit diajar, gantikan jarinya Hmm. oleh pria itu, dikirikan. Dan dari situ, dia berlutut minta maaf. Hmm. Oh gitu, berarti benar ya kira-kira ya sinkron ya ceritanya Mbah Arjuno. Mbah Arjuno, terima kasih, maaf saya kurang sopan kalau banyak tanya pada Anda. Ya tidak Nah, ya apa-apa. kan gue banyak tipuan. Nanti kalau keterangan Anda salah ya tak mungkin ya diajar juga kan gitu. Di alam gaib itu, Ah, berbohong dan tidak jujur itu hmm, akan mendapatkan konsekuensinya, hmm, dampak ke dalam saya sendiri itu. hmm, Mengalami tercapik-capik seperti hmm, itu. gitu. Oh ini Mbak Arjuno, mohon maaf. Kalau boleh tahu, posisi Anda akan pernah mendengar juga bahwa di kayangan atau dunia gaib pun juga seperti manusia ada pemerintahan kan begitu. Ada Nah, sekarang posisi Mbak Arjuno sendiri itu sebagai apa sekarang? sebagai panglima, Oh, Panglima. tapi Mm-mm. ada pimpinannya lagi di atas saya. Panglima juga. Iya, Oh, berarti baru pasukan juga berlapis-lapis gitu ya? lapis-lapis Heeh. seperti tatanan yang ada di Indonesia ini. Jadi ada level kecamatan, kabupaten, provinsi gitu, Sampai menenjang pusat. pusat ke Oh, atas sana. kalau Mbak Arsu sendiri level apa levelnya di manusia ini? Kecamatan? Ya seperti itu. Oh, ya enggak Masih di apa-apa. bawah. Masih di bawah enggak apa-apa. Nah, ini Mas Arjuno, Mbak Arjuno. Dan di sana pun Hmm. sangat sibuk sekali. Mm-mm. Sibuk mengurusi gejolak-gejolak alam. Oh. Terus gejolak alam. Yang bertugas golongan sampean siapa waktu itu? Untuk gejolak alam. Golongan malaikat Oh. yang ditugaskan langsung oleh Allah. Masya Allah. Gih. Oke. Sambil merokok, minum kopi ala bumi, silakan Mbak Arjuno. Saya ingin tanya keadaan sekarang ini. Tadi Mbak mengatakan efek pertempuran Anda di golongan iblis sekarang cuaca nggak menentukan gitu. Yang jelas sudah lama terjadi di Nusantara ini, bahkan tas bumi sudah terputus kan? Itu terputusnya Hmm, sudah lama sekali. sudah lama sekali. Bukan hanya baru-baru sekali. Dan- Itu dideteksi oleh BMKG gitu. Tidak bisa Oh, praktisi alam itu. oh. Ini baru viral juga berita adanya nek di dunia manusia dinamakan supermoon. Supermoon itu menurut pemahaman saya, katakan bulan tampak besar sekali gitu. Nek dari segi manusia dijelaskan karena jarak dekat antara bumi dan bulan sehingga tampak besar. Kan gitu. Iya. Itu dunia manusia. Nah, aku ingin tahu sisi gaibnya ada pesan apa itu dengan adanya bulan nampak besar sekali dengan dilihat oleh manusia karena jarak dekat dengan bumi. Ada cerita? Silakan Mbah Arjuno. Percayaan bulan yang sangat terang itu Hmm. akan mengakibatkan gejolak, entah itu sakit, gangguan, depresi, hepatitis. Penyakit-penyakit itu akan turun. Ketika itu percayaan bulan itu akan muncul. Itu suatu musibah bagi manusia. Musibah yang akan mengalami kesakitan yang sangat parah nantinya di ujung sana. Itu prosesnya. Siap. Dari sangat simpel Mbak sampaikan bahwa
supermoon, bulan nampak terang sekali, itu pertanda adanya musibah yang sangat besar buat manusia. Iya. Kamu mengatakan akan timbulnya wabah penyakit ini dan itu, tapi kamu mengatakan di daerah sana. Sana mana itu maksudnya itu, Pak? Jauh sekali, bukan di sini. Di mana itu? Orang pasti mengetahuinya. Sebutkan saja, enggak apa-apa. Amerika Serikat. Oi, di dunia yang adidaya itu. Iya. Oh, Dan di sana pun akan mengalami pasang surut yang akan mengalami dampak yang buruk di dalam sana. Ketika itu bulan purnama itu muncul, Beaver Moon itu, cahayaan itu sangat terang sekali. Orang di sana itu susah untuk tidur dan mengalami gejolak-gejolak dalam tubuhnya manusia itu nantinya. Itu sebuah peringatan bagi manusia di sana. Sudah melanggar hukum alam. Dan air laut itu akan pasang surut, tidak menentu nantinya. Akan menimbulkan gejolak yang sangat dahsyat sekali. Dari yang Mbak Arjuna sampaikan, supermoon ini pertanda adanya peringatan bagi negara besar itu. Adanya wabah penyakit, depresi, gejolak-gejolak yang lain. Ini aku yakin semua ada kehendak Allah kan gitu. Itu sebuah peringatan. Negara itu karena selalu membatui buta pada golongan muslim. Dan dari situ negara itu akan mengalami peringatan ajaib. Terus ini lebih spesifik bentuknya apa itu peringatan ajaibnya? Tadi Mbak mengatakan balak penyakit. Adakah bentuk bencana alam? Ada. Terus mungkin apa ini ada bencana alam bentuknya apa itu nanti, Pak? Banding basah. Banjir bandang. Banjir bandang di sana. Tetapi akan mengalami kesakitan di dalam tubuhnya manusia itu dulu. Dari sana. Tidak langsung mengalami musibah yang sangat besar. Sakit dulu, penyakit dulu. Kesakitan di dalam manusia itu. Biar apa? Biar tidak tubuhnya itu tidak sangat kuat sekali. Biar lemah dalam jasad manusia itu. Karena di sana itu ada yang mendoktrin golongan iblis dan memberikan kekuatan langsung. Nah, terus itu kan juga bulan besar kan juga nampak di Nusantara. Adakah juga pesan untuk Nusantara itu? Ada. Apa? Ketika itu bulan muncul, jangan dilihat kasat mata. Karena itu akan mengakibatkan penyaluran mata ini. Berdampak buruk ke dalam jasad manusia itu. Entah itu mengalami kesakitan, hepatitis, itu bisa terjadi. Sebaiknya tidak usah ditonton fenomena itu. Karena itu ada golongan iblis dan golongan malaikat yang bekerja di situ. Terus? Dan dari situ golongan iblis mengambil jatah-jatah manusia. Oke, paham sekarang. Dan golongan malaikat itu hanya untuk membersihkan apa yang dibersihkan di sana. Tetapi manusia itu tidak mempedulikan itu. Dia takjub atas fenomena itu.
Oh. Fenomena yang hanya 1 tahun atau berapa puluh tahun akan muncul lagi. Mm, 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 Itu bagi manusia itu kesempatan untuk menonton. mm. Padahal itu Bulan. seharusnya itu ambil pelajaran saja. Tidak perlu menakjubkan bulan-bulan seperti itu. Akan melalaikan sejatinya manusia itu pada kuasanya Allah. Masya Allah. Minum dulu Mbak Arjuno sama rokok Mbak Arjuno. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selain di negara besar itu juga ada dampak di Nusantara juga ya? Ada. Karena bulan itu Hmm. menyakup seluruh dunia itu Dunia. kelihatan. Oh. Terus Yang ini? paling jelas itu sana. Oh di sana negara besar itu ya? Karena teknologi di sana itu sangat canggih sekali. Bisa menonton secara langsung. Tetapi akan mengakibatkan fatal. Oke. Terus gini, Mbak mengatakan pada supermoon bulan besar itu ada goib bersih antara iblis dan malaikat. Malaikat membersihkan, iblis ngambil upah, kan gitu. Iya. Kalau Mbak sebutkan hanya khusus bagi yang menonton. Lah orang sekarang yang diambil upah oleh iblis kan bukan hanya orang yang menonton. Bagaimana? Jelaskan coba. Orang awam itu banyak ketipunya. Dia hanya mengambil keuntungan dari apa yang terjadi. Tetapi keuntungan itu belum tentu baik bagi manusia. Itu poinnya. Oh siap. Lah bagaimana kalau orang yang ngambil keuntungan itu nggak nonton? Itu sangat baik sekali. Malah? Tapi harusnya diambil upah oleh iblis. Bagaimana? Itu beda. Tergantung dia menyikapinya. Kalau dia mendawamkan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, iblis pun tidak akan mengambil apa yang diambil. Ketika manusia itu lalai, hanya mempelajarinya, keilmuan, kesaktian itu, betapa di mana-mana itu yang diambil. Walaupun nggak nonton. Tidak. Oke. Terus ini kembali ke negara besar tadi. Dan mengatakan itu merupakan peringatan, bahkan itu ajab bagi negara besar itu karena selama ini mereka membantu menyakiti orang muslim gitu ya. Membabi buta. Pada kenyataannya dunia nyata dia membantu kaum Zionis itu. Ada itu gimana? Ada. Pelahan demi pelahan. Pasti di sana itu mengalami porak-poranda. Kehancuran. Tahap awal tadi mengatakan akan timbulnya penyakit ya. Iya. Efek melihat supermoon tadi itu timbullah penyakit. Nah ini penyakitnya sifatnya menular mewabah ke masyarakat luas sana atau tidak? Tidak. Hanya di negara itu yang mengalami kesakitan, yang menular sangat parah. Negara sana sendiri? Iya. Tapi bahkan tahu bahwa orang itu pintar-pintar loh cari obat loh. Orang sana canggih-canggih, pintar-pintar bisa menemukan obatnya. Apa yang bisa Mbak Juno lihat soal penyakit itu obatnya? Kalau Allah tidak mengizinkan orang itu sembuh, tidak akan sembuh. Berapapun kecanggihan manusia, entah itu keobatan, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan sembuh. Tetapi kalau golongan iblis yang membantu kesembuhan manusia itu, baru bisa menyembuhkannya. Tetapi itu beda jalur. Jalur iblis dan jalur Allah itu berbeda sekali. Kalau golongan iblis akan jadi teman di yaumul kiamat nantinya. Iya, dari penglihatan Mbak Arjuno tentang efek wabah penyakit yang akan timbul setelah apa tadi supermoon itu, bagaimana? Kan pernah terjadi itu
wabah yang sangat besar dibilang corona itu. Ya kan? Ini Semacam itu kah? melebihi corona. Berarti menular juga? Menular. Menular. Tapi Hmm. kalau orang tidak waspada di daerah sini, itu pun bisa terjadi. Kan gitu. Ya pada dasarnya terjadi di negara itu karena virus-virus itu yang menyebarkan golongan iblis. Oh, jadi kalau begitu beliau katakan bahwa supermoon ini merupakan pertanda awal turunnya wabah penyakit gitu ya? Iya, seperti itu. Wabah penyakit. Nah, adapun bentuknya apa itu bisa ambil opah apa malaikat pembersihan Allah alam bisawab gitu ya. Nah, ini mau dunia manusia ini Mbak Arjuno. Apa yang bisa Anda sampaikan? Untuk kamu. Untuk dunia luar, masyarakat umum. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terus? Jangan sampai lalai. Peristiwa-peristiwa itu jangan kamu hiraukan. Biarkan terjadi. Tetapi kamu selalu ingat kepada Tuhanmu. Menjalankan sholat, syariat dan hakikat itu dengan benar. Selalu menjalankan zikir yang benar. Untuk mendapatkan pelindungan Allah secara langsung. Dan berikan keselamatan Allah secara langsung. Manusia itu sejatinya lemah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Iya, siap. Ketika manusia itu berdoa, meminta tolong kepada Allah, dan Allah itu akan melindungi manusia itu. Terima kasih Mbak Arjuno pesannya. Saya izin mengulang dari awal tentang adanya supermoon itu adalah pertanda ada turunnya azab berupa wabah penyakit dan lain-lain kepada mereka yang selama ini mendolimi orang muslim gitu ya. Tetapi orang muslim itu sekarang ada yang membantu sangat banyak sekali. Ya di Palestina itu? Ya alhamdulillah nanti pelan-pelan. Ya seperti kan mereka misalnya mendolimi begitu. Dan itu kira-kira azab itu berkembang terus hingga negara itu hancur atau akan berhenti azab itu? Akan terus menerus. Sampai negara itu tidak berkutik sama sekali. Oh, selama ini kan mereka kan sangat jumawa, sangat congkak, karena kaya, karena menguasai teknologi yang tinggi, sehingga semenang-menang. Itu kekayaan yang dia peroleh itu dari sana langsung. Dari? Dajjal. Oh, itu ya. Ya kan, mungkin nggak suatu saat hancur itu. Pasti akan hancur ketika munculnya sosok. Iya, maksudnya itu nanti tidak berkenaan dengan melemahnya mereka ini loh. Akan melemah tapi demi sedikit. Itu tidak langsung. Kalau langsung itu membutuhkan proses juga. Siap ya, menunggu akhir zaman kan. Karena di sana pun tidak terima. Pasti akan mendoktrin lagi kekuasaan gitu. Demi kekuasaan itu. Entah itu kekayaan, kecanggihan yang di sana itu, senjata, apapun itu akan dibantu di daerah sana. Ya. Itu tidak akan habisnya. Akan pertempuran, pelumuran darah. Ya, terima kasih Mbak Arjuno atas keterangannya bahwa sebenarnya hakikat supermoon ini adalah merupakan pertanda akan datangnya azab, musibah, teguran bagi mereka selama ini mendolimi orang Palestina itu ya. Iya, itu benar sekali. Terima kasih keterangannya. Sebelum kembali bertugas di Kayangan sana, bisa tujuan saya Mbak Arjuno. Saya sekalian bawa ke sana. Silakan dihabiskan, dibawa sekali banyak-banyak. Wallah untuk teman-teman di sana. Saya berterima kasih banyak. Sama-sama. Jika saya berucap, bicara tidak berkenan di hati Anda. Siap. Saya minta maaf. Sama-sama, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Alhamdulillah, demikian pemirsa, konten saya kali ini berkenaan dengan pesan gaib dengan adanya supermoon yang sangat besar. Supermoon terakhir kali tahun 2024. Begitu kira-kira pesannya. Kalau mau paham silahkan diulang-ulang. Dan bagaimana cara kita untuk selamatkan daripada wabah, balak, musibah yang disebutkan Mbah Arjuno tadi. Pemirsa, kehidupan dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya karena mutlak dari Allah, di sini kekurangan selain itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat. Zaman sudah seperti ini, sudah banyak teguran, sudah banyak bencana, musibah, mudah-mudahan kita diberi hidayah. Apa hakikat semua ini? Sehingga kita belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa, demikian konten saya. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.